Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita berkumpul di sini. Mungkin sebagian semuanya udah kita kasih tahu kenapa kita hari ini kumpul di sini. Kita kumpul di acara town hall hari ini. Ini mungkin town hall pertama, kedua ya? Kedua. Ada yang pertama, mungkin ada yang udah kedua kalinya gitu. Nah, mungkin seperti yang teman-teman pernah melakukan town hall, ya kita di sini kumpul pasti ada tujuannya. Jadi hari ini kita mau menentukan masa depan umbro.com. Menentukan masa depan umbro.com yang kita tentukan bareng-bareng tentunya. Nah, di sini di depan teman-teman mungkin terpampang satu keinginan besar gitu ya dari kita semua tentunya. To be number one umroh marketplace and Muslim super apps sebenarnya ya, super apps in the Muslim world gitu ya. Nah, mungkin di sini saya akan jelasin dulu sebagai pembuka aja sebelum nanti nextnya mungkin Mas Ibu dan Mas Arthur yang akan menjelaskan lebih detail. Jadi saya mau kasih tahu dulu. Ya Allah, ini semut. Saya mau kasih tahu tentang rundown kegiatan kita hari ini dari jam sekarang sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi pertama nanti akan dijelaskan dulu terkait pencapaian umbro.com sampai saat ini, apa aja sih yang sudah terjadi dari awal berdiri sampai sekarang. Kemudian nanti akan dijelaskan juga company objektifnya, nanti next itu kita mau ngapain gitu ya. Nah, kemudian setelah dijelaskan oleh CEO dan CTO, nanti kita akan define OKR. Ada yang familiar nggak sama OKR? Pasti ada ya, leadernya udah pada ngerti OKR sih. Nanti kita akan define OKR, masing-masing divisi akan kumpul dengan divisinya masing-masing. Kita akan bagi jadi divisinya tech masing-masing, ada bagiannya. Kemudian ada bisnis mungkin komersial sama marketing. Kemudian nanti operations yang di luar itu. Itu kurang lebih nanti akan saya kasih waktu 20 menit untuk diskusi dengan divisinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah kita discuss semuanya balik lagi ke ruangan ini. Untuk yang define OKR nanti teman-teman bisa mengerjakan atau discuss di mana aja dengan timnya. Nanti discussnya kita kembali lagi setelah 20 menit di sini. Setelah discuss nanti ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan, juga manajemen yang lain akan sampaikan. Gitu. Di situ juga kita bisa ada sesi tanya jawab dari teman-teman dengan kita semuanya di sini. Gitu. Oke, ini akan kita buat hari ini. Nanti akan dijelaskan detailnya sama Mas Arthur tentang OKR sama KPI. Dan ini mungkin sedikit guidance untuk kita nanti nge-define OKR-nya. Pertama, OKR yang akan kita buat haruslah punya ambisius gitu ya, dan sejalan sama company objektif yang nanti Mas Dede dan Mas Arthur sampaikan. Kemudian yang pastinya harus terukur, entah dalam bentuk skala mungkin, persentase, angka, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan toolsnya, pastinya harus gimana cara ngukurnya. Terus harus spesifik dan punya batas waktu di situ, atau ada ukuran waktunya di situ. Dan yang terakhir adalah high impact sama collaboration. Jadi ketika kita nge-define nanti OKR-nya juga harus memperhatikan tim-tim yang lain. Kayak tim tech harus juga ngobrol juga mungkin sama tim marketing, sebenarnya targetnya tuh kayak gimana sih, mau melakukan apa. Jadi juga tech juga akan menyesuaikan, jadi saling menyesuaikan nantinya. Jadi diskusinya nanti bukan hanya di dalam tim aja, cuma bisa antar lintas tim juga. Mungkin itu pembukaan dari saya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan serahkan ke Mas Rido untuk menjelaskan lebih dalam terkait tadi pencapaian dan objektif company seperti apa. Ya, jadi kita masih baru mulai di sini kurang lebih 9 bulan. Jadi hopefully nanti teman-teman yang ada di ruangan ini satu persatu juga nanti akan memimpin organisasi yang ya kira-kira sebanyak ini gitu, masing-masing dari teman-teman. Jadi nantinya bakal dipersiapkan jadi leader ketika umroh.com makin gede. Ini progresnya, kita udah ngapain aja sih gitu ya. Jadi tampilan webnya ini lagi disiapin, udah makin bagus. Halaman detail paketnya juga makin lengkap, mulai dari foto hotelnya, kemudian juga hotelnya bintang berapa, tanggal keberangkatannya tanggal berapa, waktu umrohnya berapa lama, jarak dari Masjidil Haram ke hotelnya berapa meter, kayak gitu-gitu. Ya, so far
nantinya kita bakal jadi yang the best in the market sih. Nggak ada marketplace lain yang informasi untuk umrohnya sedetail ini. Kita juga punya fitur tabungan umroh. Apps-nya juga kita lagi explore terus ya, gimana caranya orang biar buka terus apps kita. Karena orang kan, kita nggak mau orang udah berangkat umroh, habis itu oke, selesai umroh dia uninstall apps-nya gitu. Jadi kita lagi pengennya jadi Muslim super app ya. Ada jadwal sholat dan lain-lain ya. Next. Ya, kita juga udah lumayan sering dimuat di media thanks to timnya Anggi. Ya, kita tiap bulan ada aja pemberitaan di detik.com, di Kompas, di Berita 1 dan lain-lain. Oke, next. Nah, objektifnya ya teman-teman mungkin banyak yang nanya ya, oke ini umroh.com, kita umroh marketplace, oke terus habis itu tahun ini kita mau ngapain sih? Sebenarnya goalnya apa sih? Goalnya kira-kira ada 3 ini. Yang pertama di produknya ya, di teknologinya, itu kita pengen jadi umroh marketplace nomor 1. Nggak cuma umroh marketplace, tapi juga untuk apps-nya kita pengen bertransformasi apps kita menjadi Muslim super app di negara-negara Muslim di dunia. Jadi hopefully setahun 2 tahun kita cepet-cepet, makanya supaya kita kerja keras jadi nomor 1 di Indonesia, habis itu kita expand ke negara-negara Muslim lainnya. Jadi diprediksi tahun 2030 dari 10 ekonomi terbesar di dunia itu 4-nya adalah negara Muslim. Ada Indonesia ya, populasi Muslimnya paling gede di dunia. Kemudian yang kedua India, ada 170 juta orang umat Islam di sana. Yang ketiga ada Turki, yang keempat ada Mesir. Ya, nextnya kita explore lagi. Bahkan kayak Afrika gitu ya. Afrika itu tahun 2040-an nih, jadi masih lama ya, kita ngeliatnya jangka panjang. Jadi di Afrika itu Nigeria itu juga bakal jadi salah satu negara populasi terbesar di dunia, top 10. Dan di Nigeria 50% itu orang Muslim. Oke, itu di produknya. Kemudian di bisnisnya, ya teman-teman mungkin kalau melihat Gojek, Tokopedia, mereka sering iklan di TV, sering subsidi gitu ya. Mereka kan merugi terus ya. Teman-teman juga mungkin masih bertanya-tanya nih, untungnya umroh.com dari mana sih? Untungnya Tokopedia, Gojek dari mana sih gitu ya. Nah ini kita akan define. Jadi pengennya kita tuh punya clear path to profitability gitu. Jadi untuk saat ini kita fasenya lagi grow. Di fase growth itu jadi kita pengennya tumbuh secepat-cepatnya gitu ya. Jadi profit itu masih nantilah nomor 2, nomor 3 gitu. Tapi kita tetap ketika misalkan ekonomi lagi resesi, lagi ada krisis ekonomi gitu, kita gimana caranya kita juga bisa survive. Jadi harus terkontrol dan juga kita punya path to profitability. Kemudian yang needs ya, ini berarti di market itu kita pengennya jadi the most customer centric product. Jadi kita tuh pengen ngebantu orang umroh yang tadinya offline, cari-cari flyer di perusahaan-perusahaan umroh gitu ya, cari referensi, temannya bilang ini, tantenya bilang ini, pak ustadznya bilang ini, itu kan semuanya serba offline. Kemudian juga belum punya paspor, mesti datang ke kantor imigrasi, ambil nomor antrian, balik lagi, bawa dokumen, mesti vaksin meningitis, itu kan prosesnya ribet ya. Nah kita pengennya nanti jadi produk yang sangat ngebantu customer, jadinya semua jadi one stop service di aplikasi umroh.com. Semua kebutuhan umroh dan semua kebutuhan umat muslim itu ada di situ. Oke, jadi pas banget kebetulan kombinasinya di sini. Founding teamnya ada Arthur, ada Lia gitu ya. Arthur memang strongnya di teknologi, Lia lebih ke marketnya. Jadi mulai dari industri relation, kemudian juga komunitasnya, itu kesempatannya dia di situ, dan ya gue lebih ke bisnisnya, jadi pas banget kombinasinya. Oke, next. Nah ini so far traffic kita untuk yang main site itu kita ada 350-an orang lah visitor. Jadi ini
nggak cuman angka ya, ini real person. Jadi kalau teman-teman misalkan punya usaha, punya toko gitu ya, ini tuh 300 orang datang loh ke toko kita tiap hari. Kalau blog kita ada 1.200, jadi total ada 1.500 visitor per harinya gitu. Kita nggak, mungkin IPAH doang yang sering komunikasi sama mereka ya gitu. Cuman ini tuh bukan sebatas angka, ini orangnya ada loh. Mereka akses website kita dari rumah, dari kantor gitu. Nah ini nanti yang kita perlu tackle ya, kayak bounce rate-nya masih hampir 75%. Jadi orang 75% itu udah masuk, terus dia close lagi. Blog juga gitu, bounce rate-nya masih 50%-an. Dan per orangnya rata-rata dia buka halaman cuman 1,7 ya. Ya ini per hari, per user. Jadi satu user itu cuman nggak nyampe 2 halaman dia kalau di rata-rata. Nah itu gimana caranya supaya itu user tuh betah gitu, dia baca-baca informasi di tempat kita tuh dan sticky, itu yang kita perlu tackle ya. Oke. Nah kalau apps kita juga masih belum banyak ya, ada 600 user, iklannya kita belum nyalain, kemudian juga fitur referral juga baru dirilis ya kemarin malam, masih banyak yang perlu diimprove. Jadi ini user yang aktif dalam 30 hari terakhir. Oke, next. GBV, ini gross booking value ya, jadi total transaksi yang terjadi di platform kita. Jadi naik, sekarang kebetulan lagi musim haji ya, jadi rada sepi. Cuman anyway, Agustus ini kita ada transaksi sekitar 40 jamaah. Ya, thanks to Tias, Lia, IPA. Ya, boleh tepuk tangan buat. Jadi ini kita lagi pompa terus. Pengennya nanti transaksi-transaksi umroh itu semuanya nanti terjadinya online di platform kita. Oke. Next. Ini kalau di sosial media, kebetulan datanya baru ada yang Facebook ya. Jadi di sosial media itu engagement-nya enak banget, organik. Jadi informasi dari tim konten, postingan apapun yang dilakukan di fanpage-nya umroh.com itu 20% tuh engage gitu. Either mereka nge-like, komen, nge-share gitu. Jadi karena memang kontennya konten agama ya, jadi masyarakat tuh rupanya suka gitu sama konten-konten ini dan mereka engage gitu. Mereka menganggap ini bagian dari mimpi mereka kan, bisa pergi ke tanah suci dan bagian dari doanya mereka juga. Oke. Ya ini effort O2O kita ya, jadi online to offline. Terus terang ini merupakan project eksperimen di kita. Jadi yang pernah saya share juga ya, jadi umroh itu value-nya besar, 20 juta, barangnya nggak ada gitu ya. Orang tuh kan pengen ngobrol, pengen ketemu. Umroh tuh ngapain aja sih gitu. Ritualnya apa aja, doanya apa aja yang perlu disiapin gitu kan. Masyarakat tuh pengen tahu. Nah karena itu kita nggak bisa cuma punya website doang, punya apps doang. Kedepannya upaya-upaya offline kayak gini kita perlu explore. Oke. Next, ya kita juga dibantu teman-teman konsultan umroh. Jadi kedepannya mungkin konsultan umroh ini bakal jadi profesi yang mainstream gitu, kayak ojek online gitu kan. 5 tahun yang lalu kan nggak ada kan profesi ojek online. Orang tuh mungkin malu gitu jadi tukang ojek. Tapi sekarang Gojek sama Grab banyak banget kan ininya, drivernya. Dan siapapun sekarang bisa jadi ojek online gitu. Nah mungkin kita bakal menciptakan lapangan kerja di situ. Mungkin akan ada profesi yang kita create yaitu konsultan umroh. Jadi siapapun umat Islam yang sudah pernah berangkat umroh, mereka bisa nih jadi konsultan umroh. Dan konsepnya mungkin kita lagi explore ya. Seperti Gojek itu, kalau Gojek itu kan ojek on demand. Klik dari handphone, tukang ojeknya datang kan. Nah mungkin kita juga bisa gitu, lagi arisan keluarga gitu,
oke yuk konsultan umroh on demand. Jadi kita panggil, nanti konsultan umrohnya datang. Mereka bisa jualan lah gitu. Jadi siapapun nanti yang sudah pernah umroh bisa daftar di program ini, nanti handphonenya bunyi ting ting, ada yang mau konsultasi umroh nih gitu. Jadi mereka juga bisa dapat penghasilan tambahan di situ. Itu kita lagi explore. Nah, product visionnya jadi ini kita masih meraba-raba ya, kita mau kemananya gitu. Dan gantian, jadi kita sekarang lagi fokus ke A, kemudian sekarang ke B, sekarang ke C gitu kan. Kayaknya sih nanti kita tuh punya umroh marketplace, semua travel umroh yang ada di Indonesia semuanya udah on board, informasinya detail banget, lengkap banget, harganya transparan, transaksinya semua jelas. Kemudian juga apps-nya pengennya jadi Muslim Super App, gimana caranya orang tuh tiap hari pakai. Kemudian juga pengennya nanti ada fitur group booking. Jadi kalau umroh itu kan nggak ada yang sendirian ya, minimal pasangan, suami istri, atau satu keluarga sama anaknya, mungkin sama tantenya. Jadi ya kalau group booking gitu kan harusnya harganya lebih murah dong gitu kan. Nah itu kita lagi explore ke situ juga. Kemudian juga kita ada rencana ngembangin travel management software. Jadi nggak cuma jamaah nih yang kita permudah transaksi untuk umrohnya, tapi juga travel umroh nanti juga kita permudah buat dia mengelola bisnisnya dia, mulai dari ngurusin jamaahnya, data dirinya, kemudian juga pemesanan tiket pesawatnya, hotelnya, cara dia ngelola agent-agentnya dia, komisinya berapa persen, collectionnya berapa persen yang udah bayar, yang belum bayar. Itu kita juga lagi explore ke situ. Terus yang tadi diceritain juga kita umroh konsultan on demand juga kita lagi explore. Kemudian yang terakhir, ya sekarang kita ada fitur tabungan umroh. Mungkin fitur itu nanti bakal bertransformasi menjadi sebuah fintech syariah ya. Jadi user mungkin bisa nggak cuma nabung di situ, tapi juga berinvestasi yang basisnya syariah. Jadi kira-kira benchmarknya kalau di luar sana, ya kita pengennya di Amazon.com yang semua apapun ada gitu ya, untuk kebutuhan umroh, one stop service. Kemudian juga Gojek itu super apps pertama di Asia Tenggara gitu ya. Nah kita juga pengen nih jadi Muslim super app, apapun kebutuhannya semua ada di situ. Atlassian ini perusahaan cloud service yang lengkap banget di situ. Anak-anak developer tuh pada pakai produk-produknya Atlassian gitu ya. Nah pengennya kita tuh jadi produk yang dipakai oleh para travel umroh gitu. Mungkin kita bakal connect sama tiket.com gitu ya, untuk memesan tiket pesawatnya, hotel. Mungkin kita bakal connect sama pihak-pihak ketiga yang nantinya bisa bekerja sama dengan kita, kayak akuntansinya misalkan. Kita connect sama journal.id gitu ya. Jadinya si travel umroh itu menggunakan umroh.com itu mulai dari akuntansinya, pemesanan tiket, pesawat, hotel, bus, nanti semua kita pengen bantu mereka di situ. Ya macam-macam sih, kita ada banyak platform-platform di luar sana yang kita explore, kita customize untuk kebutuhan umroh. Nah, nextnya tahun 2019 ini sisa 4 bulan. Ya nanti dari Eka nanti akan mengarahkan ya timnya kita dengan sisa waktu yang ada ini, KPI-nya seperti apa gitu ya. Nanti berdasarkan divisinya masing-masing, dan juga ya ini yang kita lagi kebut. Jadi karena kemarin kita udah develop produk-produk untuk jamaah, nah sekarang kita memasuki kita pengen ngebantu travel umroh. Sekarang tim web lagi bikin vendor dashboard ya. Vendor dashboard kan sekarang baru sebatas bisa untuk create paket umroh ya. Create paket umroh, ngeset harganya, nambahin foto, ya kira-kira seperti itu. Nah, dengan sisa waktu yang ada ini, nextnya kita lagi upayain resource-nya untuk sekarang
ayo kita bantu nih travel umroh gitu, karena mereka urgensinya lumayan, mereka pusing ngurusin jamaahnya ya, manual banget semuanya lewat WhatsApp, lewat telepon gitu ya. Ya ibu, KTP udah jadi, KTP-nya mana, fotoin bu. Terus apa namanya? Kapan pembayarannya? Berapa orang jadinya bu? Paspornya udah jadi belum? Tolong minta infonya, data dirinya siapa aja gitu. Nah itu kan pusing kan buat mereka. Nah kita pengen tackle itu. Jadi yang vendor dashboard yang sekarang kita udah bikin itu, kedepannya nanti bakal ada fitur-fitur lain yang nantinya memudahkan travel umroh. Jadi kalau di Kemenak, mereka misalkan ya, di Kemenak mereka punya platform untuk regulatori namanya Cisco Patuh ya. Nanti bisa nanya ke Tia, Cisco Patuh itu apa sih? Nah jadi pengennya nanti tuh produk yang kita bikin ya untuk vendor dashboard itu nanti juga mempermudah mereka untuk data entry ke sistemnya Kemenak, yaitu Cisco Patuh itu. Jadi mereka sekali kerja aja, sekali input data jamaah udah langsung tercatat di Kemenak. Kemudian juga tour operation-nya, data jamaahnya, booking tiket pesawat, hotel, itu nanti juga kita lagi upayakan supaya bisa connect sama tiket.com. Jadi nantinya travel umroh itu udah bisa bookingnya langsung di umroh.com. Di belakangnya ada teknologinya tiket.com. Mengelola agent manajemen ya, collection-nya, komisinya, nanti mereka bisa set di situ. Accounting-nya, event manajemennya. Ya, travel umroh itu kan mereka juga sering ngadain event kan, manasik, ada pengajian gitu kan. Nah itu mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga kayak Loket atau tiket.com atau Eventbrite. Jadinya nanti si travel umroh itu ketika create event, mereka udah bisa langsung email blast ke jamaahnya dan juga udah bisa kita promokan di umroh.com. Jadi yang traffic yang tadi hampir 2000 visitor per hari tadi itu nggak cuman angka aja gitu, nggak cuman akhirnya ngechat ke WhatsApp, tapi juga mereka bakal kita undang supaya datang ke eventnya travel partner kita. Kira-kira gitu. Ya CRM mungkin nanti mereka si travel umroh ini bisa create voucher sendiri, bisa email blast jamaahnya sendiri gitu. Itu kita lagi ekspor ke situ. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita masuk ke sesi berikutnya? Ada yang nggak setuju misalkan dengan directionnya yang manajemen? Setuju. Gini. Ya. Kalau nggak ada berarti setuju ya? Siap ya kerja keras bareng-bareng ya? Buat rencana-rencana tadi itu nggak sekedar rencana gitu, tapi kita bisa deliver. Jangan kasih kendor. Oke. Yang si Fel. Kira-kira itu dari gue. Thank you ya. Oke, tadi Mas Rido udah jelasin dari ujung ke ujung soal umroh.com yang lalu dan sekarang. Berarti kita tinggal memikirkan nih, nggak tinggal sih, kita harus memikirkan ke depannya mau apa berarti. Nah, berarti sekarang masuk ke acara yang kedua. Nanti teman-teman silakan kumpul dengan timnya masing-masing, silakan berdiskusi, boleh diskusi lintas divisi juga. Nanti ada Mas Arthur, Mbak Lia dan Mas Rido juga yang akan keliling, mungkin bisa diajak diskusi juga.
tahun ya sebenarnya. Kita akan ulang tahun nanti di bulan Oktober. Tanggal Di bulan Oktober tanggal 9. 9. Oke. Nah, tapi dalam jangka waktu ini tentunya teman-teman udah banyak berkontribusi untuk muda.com. Jadi dari manajemen ada sesuatu yang mau kita berikan ke teman-teman yang dirasa kinerjanya, performance-nya, kerjasama dengan tim yang lain itu cukup menonjol ya, bisa dibilang gitu. Ada 2 nama sebenarnya yang mau kita kasih bentuk rasa terima kasih kita sebenarnya. Ada suara. Jadi sebenarnya kita mau kasih 3. Cuma satunya kita mau nanti teman-teman yang milih sendiri sebenarnya siapa sih yang paling gampang diajak kerja sama dan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan lakukan voting. Tapi 2 ini saya mau ngomongin dulu. Yang pertama Mas Dido mungkin yang mau ngomongin. Kira-kira siapa? Ada yang bisa Mas Saiful. Billy. Ram. Pusing men. Pertama yang pilihan manajemen dulu ya, ada 2 nama yang mau saya sebutkan. Mungkin nama yang saya sebutkan boleh maju ke depan. Mana orangnya? Nggak ada soalnya. Pertama ada Dwi. Dwi boleh maju ke depan, Dwi? Kaget nih. Mungkin nanti mungkin boleh cerita sedikit Mbak Lia kenapa Dwi kita pilih sebagai kenapa kira-kira? Kalau pertimbangan dari manajemen pertama ya kita cari yang memang pertama tepat waktu gitu kan, tepat waktu, disiplinnya oke. Terus saat ada target kerjaan oke juga gitu. Jadi semoga itu bisa jadi contoh buat yang lain gitu kan. Kopi kenangan. Oke, selamat ya Dwi. Oke, 1 nama lagi yang dipilih sama manajemen yang mungkin kita lihat kontribusinya cukup menonjol. Mungkin bukan angkatan awal-awal sebenarnya. Semoga aku nggak salah nama ya ini. Aduh, baiknya Pak jawab dulu nih, Mbak. Jadi 1 nama ini namanya adalah bener ya? Coba tanya aku dulu. Arif. Oke, ada Arif di sini. Mungkin Mas Arif bisa jelasin Mas kenapa Arif yang kita pilih? Waduh. Bapak ini kenapa? Anak Arnold. Waduh. Iya. Salaman di foto. Salaman. Arif ini dari awal banyak banget sebenarnya. Kalau bisa gue lihat ya, kayak dia tektokan ke timnya juga banyak. Terus habis itu dia juga udah banyak eksplor yang baru-baru buat QA kita juga di sini. Terus juga bela-belain lah buat tim mobile. Ya banyak lah pokoknya. Jam 2 malam masih on. Jam 2 malam. Oke, jadi 2 hadiah ini mungkin bisa Mas Dido kasih dulu. Gila. Oke, sambil kita Pakai sumro. Kalau bisa dimakan ya? Kalau bisa dimakan ya? Mau dibuangin gitu. bisa dicairin nggak? Tidak bisa dimakan. Dicairin, bisa yang ini bisa dicairin. Satunya lagi. Bisa di-withdraw mana? Bisa. Ini yang mana kameranya, Pak? Tabungan Buka, belum selesai, Pak. Padahal sini banyak keluarga. Gak apa-apa.
ada lagi gitu ya di next bulan-bulan berikutnya, next town hall lagi. Sekarang ada 2 ini. Nah terus ada 1 kertas yang kita bagiin. Teman-teman boleh merekomendasikan 1 nama yang teman-teman rasa performernya terlihat baik, terus kolaborasinya sangat bagus dan lain-lainnya. Gue isi sendiri aja. Lumayan dapat lagi. Mana suaminya? Nah, 1 lagi sebenarnya buat Arif. ada. Oh iya, ada satu lagi. Jadi buat Arif ini, Dwi mau duduk dulu boleh? Boleh aku. Oke, jadi Arif tadi dapat hadiah apa nih? Tabungan umroh. Oke, tabungan umroh ya. Nah, untuk Arif sendiri, teman-teman mungkin tahu ya, sebagian Arif ini join dari kapan, Rif? 15 Juli. 15 Juli. Statusnya intern ya. Arif ini statusnya intern di sini gitu. Dan sebagai bentuk apa ya? Rasa terima kasih kita untuk Arif. Jadi per tanggal hari ini kita mau angkat Arif jadi bagian dari keluarga kita di umroh.com. Untuk detailnya nanti sama aku ya. Detailnya nanti sama aku. Jadi per hari ini Arif resmi selamat. Semoga bisa lebih banyak berkontribusi lagi gitu ya Arif ya. Untuk kita semua. Gimana perasaan Arif? Gak banyak ngomong dia. Yang ini yang udah Iya bisa sekalian buat Oke buat Arif silakan boleh kembali duduk. Jangan ditarik dulu ya Arif. jangan sampai. Ini aku. Teman-teman sambil ngisi. Oke terakhir. Setelah tadi udah voting teman-teman, ada 1 nama pilihan teman-teman semuanya. Dari sekian nama ini ada 10 nama yang masuk kategori. Ternyata ada 1 yang paling banyak fansnya sih. Paling banyak fansnya pilihan teman-teman semua ya. Ini langsung tadi loh di voting langsung dihitung suaranya. Jadi yang pilihan teman-teman jatuh kepada siapa kira-kira? Billy. Udah pusing men, pusing. Tadi siapa yang milih Billy? Coba katakan. Lauk nambah lauk. Bisa diminum. Tetep ya hari ini ke situ. Oke, selamat ya Billy. Foto dulu, oke. Jangan tarik ya mas. Udah. Udah ya. Dokumentasi sudah selesai. 2, 3. Oke, selamat Billy. Bisa nambah lauk ya. Yes, ya.